dipandang makhluknya. Nah, begitu yang pertama. Yang kedua, tugas kita ini penanggung diri rahasia. Nah, ini dua. Jadi pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Kewajiban kita terhadap penanggung diri rahasia ini ada 4. Yang pertama, kita wajib mengenalinya. Kenali dulu apa itu diri rahasia. Yang kedua, jaga dia, jangan sampai terkotori. Yang ketiga, puji dia. Dan yang keempat, kembalikan dia sebelum ajal tiba. Nah, jadi 4 tugas ini: mengenalinya, menjaganya, memujinya, dan mengembalikannya. Itu harus selesai sebelum kita mati, sebelum ajal tiba. Nah, kalau ini enggak beres, ya belum selesai, kita udah dead. Nah, ini tanggung jawab, ini berat, ini tanggung jawabnya nanti. Nah, jadi 2 tugas ini, khalifah dan penanggung jawab diri rahasia, penanggung diri rahasia ini harus dua-duanya harus terselesaikan sebelum ajal kita tiba. Apa yang disebut dengan diri rahasia, insyaallah pada kesempatan lain kita jelaskan karena kita dibatasi oleh waktu. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menempuh 2 jalan. Pertama, jalan syariat lahiriah, yang kedua jalan hakikat batiniah. Ya. Jadi jalan syariat kita kerjakan, hakikat batiniah kita pahami, kita lakukan. Jadi 2 itu jalannya. Ya. Jalan syariat, jalan tubuh. Ya, yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan, yang halal saja kita ambil, yang haram kita buang. Nah, itu jalan syariat. Itu ngajar tubuh dulu, ya. Nah, sebab yang perlu sampai itu tadi 4 diri kita ini. 4 diri kita ini 4 lapis saya bilang. Tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Nah, untuk menempuh jalan supaya sampai ke lapis 9, tempuhlah 4 jalan ini. Pertama, ilmu syariat. Nah, ilmu syariat itu apa? Ilmu syariat itu ilmu yang mengatur tubuh zahir kita ini. Sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batal, mana yang berpahala, mana yang berdosa. Tahulah kita itu. Itu satu. Nah, kalau kita sudah lakoni itu, namanya kita tubuh sudah kembali kepada Allah. Nah, mana yang sebut kembali pada Allah? Perbuatan dalam hidup kita secara lahiriah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Satu keberhasilan, ya. Naik kepada yang kedua, aturi hati. Nah, pakai zikir. Jadi ngatur hati pakai torekat. Ya, pakai zikir supaya hati ini terbebas daripada yang lain dari Allah. Tak tersangkut dengan apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, ketika hati kita ini terbebas dari yang lain daripada Allah, itu namanya hati yang sudah kembali ke Allah. 2. Naik ke yang ketiga, ruh kita, nyawa kita ini diatur atau dibina dengan ilmu hakikat. Siapa sebenarnya nyawa kita ini? Ruh kita itu siapa? Tahu kita hakikat insaniyah. Nah, ketika kita sudah paham itu, kemudian kita yakini itu, ini ruh yang sudah kembali ke Allah. Tinggal satu lagi, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, apa itu rahasia diri? Bagaimana kita memakainya? Ya, ini makanya kita kembalikan semuanya itu kepada Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah.
Nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, kalau ini sudah kembali kepada Allah, sampailah kita ke lapis yang ke-9 tadi. Nah, itu prosesnya. Ya, jadi proses itu melalui 4 ini. Makanya ilmu dalam Islam kita mengenal 4. Ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Untuk apa? Ngebina yang 4 lapis diri ini. Tubuh dibina dengan syariat, hati dibina dengan tarekat, nyawa dibina dengan hakikat, rahasia diri dibina dengan ma'rifat. Sempurna pembinaan 4 lapis diri ini, menjadilah kita insan kamil, manusia sempurna. Sempurna kembalinya kepada Allah, duduklah di lapis yang ke-9 tadi. Saya kira itu. Makanya langkah-langkahnya seperti itu. Selesaikan syariat, atur hati, ya, pahami siapa nyawa kita, kaji dia, kaji pula siapa rahasia diri kita, sehingga ada yang kita amalkan, ada yang kita yakini. Makanya 2, ya, perbuatan lahiriah dan keyakinan batiniah. Itu untuk sampai ke lapis ke-9. Makanya dalam bahasa tarekat, nah, kalau bahasa Minangnya tiba di Allah baru berhenti. Tiba di Allah baru berhenti. Kalau belum nyampai, jangan sampai berhenti dulu, cari terus, cari guru, gitu ya. Jangan hanya menunggu mati aja, gitu. Kalau kita berpangku tangan aja nunggu bintang jatuh dari langit, nggak bakal. Harus kita berusaha dengan amaliyah, berusaha dengan belajar. Saya kira demikian. Mungkin karena waktu yang sudah terbatas, ya, kita tutup dengan doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.